Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala al-hukama man lam yakhshallah lam yanju min zallatil lisan wa man lam yakhsha qudumahu ala Allah lam yanju qalbu minal haram wasyubhat wa man lam yakun abasan anil khalq lam yanju minat tama wa man lam yakun hafidhan amah lam yanju minar riya wa man lam yasta'ni billah ala ikhtiras lam yanju minal hasad wa man lam yandur ila man huwa afdal minhu ilman wa amalan lan yanju minal ujub. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dari ahli hikmah, orang yang diberi oleh Allah ilmu bijak, salah satunya ahli hikmah itu adalah Imam Luqmanul Hakim yang disebut oleh Allah dalam surat Luqman. Ahli hikmah mengatakan ada 6 macam yang harus ditakuti supaya kita selamat. Ada 6 macam yang harus ditakuti supaya kita selamat. Apa saja 6 hal yang harus ditakuti itu? Yang pertama, malam yakhshallah lam yanju min zallatil lisan, yaitu harus takut kepada Allah. Harus takut kepada Allah. Apabila seseorang itu tidak takut kepada Allah, min zallatil lisan, dia akan terpleset dari ucapannya. Jadi kalau orang itu sudah tidak takut kepada Allah, maka akan terpleset lisannya. Padahal selamatnya manusia tergantung pada lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan, al-hadis au kama qol. Selamatnya manusia tergantung pada ucapannya, lisannya. Satu, siapa yang tidak takut kepada Allah maka akan terpleset lisannya. Yang kedua, wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah lam yanju qalbuhu minal haram. Siapa yang tidak takut bertemu dengan Allah maka akan terjerumus dalam perbuatan haram dan syubhat. Kita semuanya akan bertemu dengan Allah. Harus kita mempersiapkan diri, takut kepada Allah. Nanti ketemu ditanya bagaimana. Seluruh anggota badan kita ini dipinjami oleh Allah semuanya, mulai rambut sampai ujung kaki dipinjami oleh Allah. Tidak ada sertifikatnya, tidak ada BPKB-nya. Terus kita nanti nggak takut gimana kalau ditanya, kamu gunakan apa hidupmu, kamu gunakan apa matamu, kamu gunakan apa telingamu. Nah, siapa yang tidak takut seperti ini maka akan terjerumus pada perbuatan haram dan syubhat. Makanya kalau kita mikir, kadang-kadang kita ini lucu, wis dipinjami mobil sing njaluk bayaran. Kita ini dipinjami nyawa,
dipinjami sik njaluk bayaran, sik njaluk. Kadang-kadang kita ini lucu, wis dipinjami mobil sik njaluk bayaran maneh, ngatur pisan. Nyate ngatur Gusti Allah, aku ndonga gak dikabulno, ya tergantung Gusti Allah sing duwe. Nah, ini yang ketiga, wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yanju minat tama. Barang siapa yang tidak lepas dari ketergantungannya dengan makhluk, maka dia akan menjadi tamak. Ya, siapa yang tidak bisa lepas ketergantungannya kepada makhluk, maka akan terjangkit penyakit tamak rakus. Padahal kita sudah menyatakan Allahus Somad, Allah tempat bergantung, tapi dia masih bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada Allah, maka akan kena penyakit namanya tamak. Siapa yang tidak bisa lepas ketergantungannya kepada makhluk, dia akan terjangkit penyakit serakah, tamak dan rakus. Yang keempat, wa man lam yakun hafidhan ala amalihi lam yanju minar riya. Barang siapa yang tidak bisa menjaga amal dan ucapannya, maka dia akan terjangkit penyakit riya. Riya itu ingin dilihat orang. Barang siapa yang tidak bisa menjaga ucapan dan perbuatannya, maka dia akan kena penyakit riya, ingin dilihat oleh manusia. Makanya kita harus menjaga ucapan, perbuatan. Salah satunya cara doanya untuk menjaga dari penyakit itu, doa yang diajarkan, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbatika wa ma'rifatik. Itu untuk menjaga supaya tidak riya. Yang kelima, wa man lam yasta'ni billah ala ikhtiras qalbihi lam yanju minal hasud. Barang siapa yang tidak minta tolong kepada Allah tentang keselamatan hatinya, maka dia akan kena penyakit hasud. Jadi hati kita ini terbolak-balik, ya muqallibal qulub. Hati kita ini berbolak-balik. Kita harus minta kepada Allah supaya hati kita ini dijaga. Salah satu doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu doanya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku ya Allah ala dinik, terhadap agama yang lurus, supaya tidak kena penyakit hasud, iri, dengki. Kalau orang itu sudah kena penyakit hasud, habis pahalanya itu, habis pahalanya itu. Dan yang terakhir, yang keenam, wa man lam yandur ila huwa afdalu min ilman wa amalan lan yanju minal ujub. Barang siapa yang tidak memandang orang lain itu lebih baik dari dia, maka dia akan kena penyakit ujub. Barang siapa yang tidak memandang orang lain itu lebih baik dari dia, maka dia akan kena penyakit ujub. Ujub itu membanggakan diri. Itulah Bapak Ibu 6 perkara yang harus kita takuti. Yang pertama, yaitu kita harus takut kepada Allah supaya lisan kita selamat. Yang kedua, kita harus takut perjumpaan kita dengan Allah supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan haram dan syubhat. Yang ketiga, kita harus takut ketergantungan kita kepada makhluknya Allah supaya kita tidak kena penyakit tamak. Yang keempat, kita harus betul-betul menjaga amal perbuatan kita,
Kalau tidak kita jaga amal perbuatan, kita akan terjerumus pada penyakit riya. Yang kelima, kita harus minta tolong kepada Allah menjaga hati kita, kalau tidak maka kena penyakit hasud. Dan yang terakhir, kita harus memandang orang lain lebih baik daripada kita supaya kita tidak kena penyakit ujub atau membanggakan diri. Demikian kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.